Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baiklah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita langsung saja. Kita masuk pada bab 1 tentang informatika. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian juga bisa melihatnya dan membacanya yang ada di slide. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami gambaran umum mengenai hal apa saja yang akan dipelajari pada mata pelajaran informatika kelas 11 sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi mata pelajaran informatika di kelas 11 itu sebagai mata pelajaran pilihan ya bagi kelas untuk jurusan IPA atau jurusan IPS. Terus bagaimanakah karir di mata pelajaran informatika? Jadi sebelum lanjut mendalami mata pelajaran informatika lebih lanjut, mengapa kalian memilih informatika sebagai mata pelajaran pilihan di kelas 11 ini? Apakah kalian benar-benar memahami konsekuensi mata pelajaran, kelanjutan studi, karir, dan sebagainya yang akan dihadapi ke depannya jika memilih mata pelajaran ini? Terus bagaimanakah karir untuk mata pelajaran informatika setelah kita mempelajarinya? Pada umumnya salah satu pekerjaan basic ilmu informatika, salah satunya itu adalah biasanya mereka berada di ruang control room. Jadi di ruang control room ini pekerjaan mereka itu adalah mengawasi area-area sekitar. Termasuk juga kalian bisa lihat pada gambar ini ada beberapa layar monitor yang mereka awasi selama kurun waktu 24 jam. Terus pekerjaan yang lainnya dari profesi informatika ini, mereka bisa menjadi seorang teknisi komputer misalnya, teknisi jaringan internet, aplikasi, dan multimedia, dan lain-lainnya. Ya, informatika mempunyai satu fondasi yang harus benar-benar kuat, yaitu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Jadi misalnya kita contohnya terdapat sebuah persoalan yang kita hadapi dan solusinya itu dapat digunakan untuk diselesaikan secara komputasional. Contohnya seperti bagaimana? Oke, pada bab 2 kita akan mempelajari tentang strategi algoritmik dan pemrograman. Terdiri atas rangkaian aktivitas-aktivitas berkesinambungan yang merekatkan berpikir komputasional, algoritma pemrograman, analisis data, dan praktik lintas bidang. Jadi pada bab 2 ini kalian akan belajar menstrategikan secara algoritmik dan bagaimana sebelum pemrograman itu dibuat. Ya, salah satu contohnya adalah perpustakaan. Contohnya seperti ini ya, perpustakaan. Di dalam perpustakaan ini, kalau dulu sebelum diterapkan komputerisasi, perpustakaan dulu mencatat buku yang masuk dalam sebuah gudang perpustakaan itu secara manual, jadi ditulis ya, dan rak-rak bukunya itu pun ditulis. Jadi jika seseorang ingin mencari sebuah buku, mereka harus membuka terlebih dahulu daftar buku yang tercatat di dalam perpustakaan. Terus untuk peminjaman harus beranggotakan dulu, dan semua hal-hal tersebut dilakukan secara manual. Nah,
pada zaman sekarang perpustakaan telah menggunakan sistem komputerisasi, mulai dari daftar buku yang ada, terus keanggotaan, daftar peminjam, dan pengembalian buku. Jadi misalnya kalau kalian masuk ke dalam perpustakaan terus ingin mencari sebuah buku, kalian akan diarahkan atau kalian bisa langsung bertanya kepada penjaga perpustakaan buku apa yang ingin kalian cari. Setelah itu kalian akan disampaikan di rak sebelah mana buku yang dapat kalian cari. Dan proses komputerisasi ini itu sangat membantu untuk salah satunya di perpustakaan ya. Terus yang selanjutnya adalah dampak sosial informatika. Jadi intinya adalah bagaimanakah kita menanggapi atau kita membentuk cara berpikir yang kritis dalam hal-hal menanggapi media sosial akhir-akhir ini ya. Banyak kasus yang kita dengar di media sosial, terus banyak berita-berita yang tidak benar atau mungkin kalian pernah dengar berita hoax. Bagaimana caranya kita menanggapi hal tersebut? Terus selanjutnya pada bab 4 kalian akan mempelajari tentang konsep jaringan komputer dan jaringan internet. Namun untuk praktiknya pada bab 4 ini kita menyesuaikan dengan alat-alat praktik yang tersedia pada lab komputer. Pada bab 5, praktik lintas bidang dirancang untuk pengembangan aplikasi mobile yang dijalankan dengan smartphone atau gawai dan berbasis artificial intelligence atau AI atau kecerdasan artifisial yang merupakan keniscayaan di zaman ini. Pada bab berikutnya, bab 6, merupakan sebuah proyek analis data tentang sebuah isu yang merupakan salah satu isu internasional saat ini. Proyek ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran analisis data dalam membentuk manusia memahami apa yang terjadi dengan lebih akurat untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi, data-data yang diperoleh dari data tersebut kita dapat memberikan kesimpulan keputusan yang tepat seperti apa yang dapat kita ambil. Nah, pada bagian ini adalah pilar pengetahuan informatika. Yang paling mendasar adalah sebuah pondasinya. Pondasi berpikirnya adalah berpikir komputasional. Terus yang di atasnya ini adalah pilar-pilarnya. Pilar-pilarnya mulai dari sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma pemrograman, dampak sosial informatika. Terus pengembangannya yang di atas adalah praktik lintas bidang. Artinya pada bagian ini kalian menerapkan ilmu informatika di berbagai bidang. Terus yang paling atas adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tugas kalian pada mata pelajaran ini, buatlah ringkasan tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang bab 1 tentang informatika. Demikian mata pelajaran informatika pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.